pertanyaan ketiga. Pak Wayan izin bisa dijawab ya Pak. Ini pertanyaan dari Pak Novianto. Pertanyaan pertama, jika SPT PPh Badan lebih bayar, ini masuk ke dalam kategori pemeriksaan lengkap atau pemeriksaan umum atau all taxes. Yang kedua, jangka waktu pemeriksaan lengkap 5 bulan dan dapat diperpanjang 4 bulan. Ya, kalau lebih dari Main dari 5 5 bulan, jika bulan lebih dari jangka diperpanjang waktu 4 tersebut, bulan, apakah ya, dianggap daluarsa pemeriksaan? ya Oke, apakah baik. dianggap sudah daluarsa Mm-mm. atau batal gitu kan? Ya, Mungkin mungkin ya gitu Pak. yang maksudnya ya. Ya Pak, silakan. Baik, baik Pak Novianto. Pertanyaan nomor satu ya, apabila SPTLB ini masuk kategori pemeriksaannya apa gitu kan? Nah, kalau di PMK-nya kan belum mendetailkan Pak, sebenarnya kalau SPTLB ini masuk kategori pemeriksaan lengkap, apakah terfokus? Kalau saya kira sih mungkin di antara dua itu ya, kemungkinan masuk lengkap atau bisa juga terfokus, tapi PMK-nya belum mengatur secara jelas. Mudah-mudahan nanti kalau ada peraturan Dirjen Pajak, ya, mungkin bisa kita lihat di sana kriterianya yang mana yang masuk sebagai pemeriksaan lengkap, yang mana masuk kriteria pemeriksaan terfokus ya. Ya, kalau selama ini kan kalau LB biasanya kan all tesis ya. Kalau all tesis berarti pemeriksaan lapangan. Ya. Nah, kalau ke depan dengan PMK 15 ini ya feeling saya sih akan masuk di pemeriksaan lengkap atau terfokus ya. Jadi bisa salah satu. Kalau misalnya diperlukan ya penelitian atau pemeriksaan yang mendalam atas semua pos ya karena yang diperiksa adalah polteksis mungkin akan masuk di pemeriksaan lengkap. Tapi kalau misalnya katakanlah ya track record-nya bagus, selama ini tidak pernah banyak koreksi, kemudian kepatuhannya juga sudah oke, bisa saja dikategorikan mungkin masuk di pemeriksaan terfokus hanya atas beberapa pos atau item yang memang perlu didalami. Ya sih misalnya kalau di katakanlah di perbankan. Ya, jadi pilihannya kalau saya rasa mungkin di antara pemeriksaan lengkap atau pemeriksaan terfokus, Pak. Lalu pertanyaan yang kedua, kalau misalnya jangka waktu pengujiannya pemeriksaan lengkap ya, jangka waktu pengujian terlewati, apakah pemeriksaan langsung dianggap selesai lalu diterbitkan SKP misalnya, atau kalau misalnya dalam hal ini lebih bayar langsung menjadi dikembalikan gitu kan, karena terlambat lewat dari jangka waktu pengujian ya. Nah, ini kita lihat lagi di ketentuan undang-undangnya, berarti kalau Bapak misalnya mengajukan SPT Badan LB, nah ini kan jangka waktu penyelesaiannya adalah 12 bulan ya, setahun tetap kan. Nah, sepanjang belum melewati, ya, berarti kan harusnya secara undang-undang belum dianggap sebagai dikabulkan, ya. Belum daluarsa kalau pertanyaan Bapak ya, belum dianggap dibatalkan. Nah, bagaimana kalau pemeriksaannya bukan lebih bayar? Nah, sama juga Pak, kalau misalnya pemeriksaan SPT kurang bayar, kalau kita kenal sekarang pemeriksaan khusus ya, SPT tahunan PPh Badan kurang bayar, ya ini pakai patokan kan daluarsa selama ini kan. Sepanjang daluarsanya belum terlewati, maka belum dianggap batal atau daluarsa atau dianggap dikabulkan gitu ya. Nah, nah kalau seperti itu mengapa diatur jangka waktu pengujian dan pembahasan akhir di PMK 15 kalau memang ujung-ujungnya akan selalu berpatokan kepada undang-undang kan ya. Nah, ini yang memang perlu juga dikritisi sebenarnya. Jadi harus ada sanksi juga sebenarnya kalau jangka waktu pengujian dan pembahasan ini melewati yang sudah digariskan oleh PMK. Ya, sayangnya di PMK belum mengatur sanksi apa yang atau reward apa yang diberikan kepada wajib pajak kalau misalnya jangka waktu pemeriksaan ini terlewati ya. Ya. Ini yang masih jadi pertanyaan dan saya kira ya mungkin sama dengan sebelum-sebelumnya Pak. Jadi ini pengaturan untuk mungkin supaya lebih ya terstruktur ya dan juga menjadi panduan meskipun panduan ini sebenarnya pada ujungnya ya, tidak bisa mengikat karena tetap akan selalu berpatokan pada jangka waktu sesuai dengan tentuan undang-undang ya. Kalau lebih bayar itu harusnya 12 bulan ya kan. Ya meskipun misalnya pemeriksaannya sudah lebih dari 4 atau 5 bulan atau 3 bulan pengujiannya ya sepanjang
jangka waktu pengembaliannya masih dalam jangka waktu 12 bulan, ya berarti pemeriksaannya masih valid, ya, belum daluarsa, belum lewat waktu. Ya demikian juga yang untuk SPTKB, kalau misalnya masih belum daluarsa, ya berarti masih valid, masih jalan, dan belum lewat waktu, Pak. Jadi ini mungkin sebagai acuan saja bahwa pemeriksaan itu ya tadi dengan dasar profesionalisme ya harus kita selesaikan sesuai dengan PMK ini supaya ada kepastian hukum. Ya, supaya wajib pajak juga tidak habis waktunya selama setahun, 2 tahun, terkatung-katung pemeriksaannya nggak jelas ya. Ya, tapi memang belum diatur sanksi. Kalau misalnya ini lewat, terus sanksinya apa buat pemeriksa kan nggak ada juga sebenarnya di PMK ini. Jadi itu saya kira ya salah satu kelemahan dari PMK ini. Baik, silakan lanjut, Mbak Widya. Oke, baik Pak Wayan. Terima kasih atas jawabannya. Mudah-mudahan Pak Novianto pertanyaannya terjawab ya. Oke, baik Bapak Ibu, karena kita sudah di penghujung acara, mungkin cukup sekian webinar kita hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh dua narasumber kita hari ini bisa membantu Bapak atau Ibu peraturan terkait pemeriksaan pajak terbaru. Terima kasih ya untuk Pak Wayan dan Ibu Dede atas pemaparan Ya, menarik nih Bu, Pak, hari ini. Terima kasih ya. ya terima kasih Mbak Widya. Terima Kemudian, kasih Bapak Ibu semua. ya, Ya, semoga sehat selalu. terima kasih Pak Wayan, Ibu Dewi. Kasih Pak Ya, Wayan, baik. baik. Untuk materi, Bapak dan Ibu bisa di-download di kolom chat ya. Untuk Bapak Ibu yang punya pertanyaan seputar pajak, Bapak Ibu bisa nih install aplikasi Enforce A di HP Bapak Ibu, registrasi dan gunakan fitur chat consultant. Di situ Bapak Ibu bisa berkonsultasi gratis tanpa biaya dengan para konsultan kami selama 30 menit. Selain itu, Bapak Ibu yang memiliki kebutuhan e-materai untuk legalisasi dokumen-dokumennya juga bisa membeli di website kami di www.enforce.com dan pilih menu e-materai. Selain itu, jika Bapak dan Ibu memiliki kendala perpajakan dan bingung mencari solusinya gimana, tenang, ada Enforce A yang siap membantu. Enforce A juga menyediakan jasa retainer General Advisory dengan beberapa kategori. Jadi, untuk Bapak Ibu yang membutuhkan advisory untuk berbagai jenis seperti jenis pajak seperti PPh pasal 21, 26, 23, 4 ayat 2, ada PPN juga, ada PPh Badan, pemeriksaan pajak, bisa daftar di paket reguler. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu membutuhkan advisory di bidang transfer pricing atau pajak internasional, Bapak Ibu bisa daftar di paket premium kami. Kami juga ada paket eksklusif dengan berbagai special treatment dari kami. Salah satunya 24 jam, 7 hari available via telepon, WA, dan email. Wah, canggih banget kan Enforce A ini emang keren. Khusus untuk Bapak Ibu yang mendaftar pada bulan sampai Maret 2025, ada diskon spesial lagi nih dari kita, yaitu potongan sebesar 40% untuk paket reguler dan 3 untuk paket premium. Apa Bapak Ibu tertarik? Jangan ragu untuk menghubungi kami ya. Sebelum saya mengakhiri acara webinar ini, jangan lupa ya untuk follow akun Instagram kami di @enforcea.com untuk mendapatkan info dan update seputar dunia perpajakan. Atau bisa juga mengunjungi website kami di www.enforcea.com. Bapak dan Ibu juga bisa bergabung di grup diskusi perpajakan Enforce di link yang sudah di-share di kolom chat Zoom ya. Coba bisa dicek. Nanti bisa join di grup diskusi perpajakan kami. Sekali lagi, percayakan solusi perpajakan Anda pada Enforce karena Enforce real solution. Akhir kata, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya hari ini. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kendala teknis yang terjadi selama webinar. Saya Widya, mohon pamit undur diri. Jangan lupa untuk terus ikuti webinar kita.
selanjutnya ya. Selamat siang, sampai jumpa di kesempatan webinar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.